Nah, tadi berarti udah itu ya, udah paham ya? Paham. Berarti kalau variabel independen itu kan variabel bebas. Ya. Bisa berupa kayak sebab atau faktor. Terus? Contohnya itu minat baca, minat tulis gitu ya. Pengaruh minat baca, minat tulis. Mm-mm. Dan disimbolkan dengan X1, X2. Mm-mm. Terus? Terus kalau variabel dependen itu variabel terikat. Variabel terikat itu berupa akibatnya. Akibat Akibat karena? yang dipengaruhi, yang dipengaruhi. Mm-mm. Contohnya itu prestasi belajar. Ya. Bisa kasih contoh yang lain nggak? Contoh yang lain. Oh, yang lain misal pengaruh keputusan pembelian Mm-mm. terhadap pengaruh harga terhadap keputusan pembelian. Oh ya itu. Yang independen yang mana? Yang independen yang harga. Ya, yang independen. Yang dependen keputusan pembelian. Oke. Kalau yang regresi berganda contohnya gimana? Itu kan tadi linear. Pengaruh Ya. misal pengaruh harga terus merek Hmm. terhadap keputusan pembelian. Harga dan merek terhadap keputusan. Keputusan pembelian. Berarti kita X-nya berapa? Dua. Y satu ya. Nah, Lima jadi satu. seperti itu. Jadi itu bisa aja di sampai XN. Jadi bisa aja X-nya itu 9, 8, tapi ya jarang sih ya. Ya mayoritas sih 2, 3, 4 gitu. Yang mempengaruhi sesuatu hal eh, tersebut. Jadi ya seperti tadi harga dan merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Kenapa kok demikian? Itu kan termasuk forecasting ya. Tujuan utamanya adalah regresi ini untuk mengforecast, untuk memprediksi. Kan kita nggak tahu dia tuh akan membeli atau enggak. Makanya regresi itu adalah untuk forecasting, untuk memprediksi. Makanya biasa digunakan di finance, investing, dan rumpun sosial lainnya. Jadi seperti itu. Tujuan utama regresi adalah seperti itu ya. Jadi aku tuh sebelum mengajari bagaimana cara perhitungannya, aku tekankan eh, kita ini tahu regresi ini untuk apa sih? Kenapa kita harus menggunakan regresi? Terus regresi itu ada berapa? Kemudian ciri-cirinya seperti apa? Syaratnya apa? Jadi seperti itu. Ada pertanyaan dari sini? Enggak paham. Berarti regresi itu ada dua. Ya, ada linear, Sederhana sama berganda. linear sederhana dan linear berganda. Jadi seperti itu. Nah, yang membedakan ya cuma dependen dan independennya. Maksudnya yang dibedakan itu kalau linear sederhana ya berarti dependen satu apa? Independen satu, dependen satu. Kalau berganda berarti independennya itu X lebih minimal 2 kemudian mempengaruhi dependen. Letak utama perbedaannya adalah pada independennya. Jadi seperti itu. Oke. Independennya lebih dari satu. Ya, seperti itu ya. Jadi tujuan dari ini aku udah share screen kan ya. Tujuan dari analisis regresi adalah memprediksi besar variabel terikat, dependent variable dengan menggunakan data variabel bebas. Nah, tahu nggak maksudnya ini gimana?
untuk memprediksi besar variabel terikat dependent variable dengan menggunakan data variabel bebas yang sudah diketahui besarnya. Jadi seperti ini, jika variabel bebas itu diketahui, seperti contohnya tadi ya, pengaruh harga terhadap keputusan pembeli. Jika harga itu udah diketahui ya, variabel bebas. Jadi harga itu sebagai variabel bebas atau independent variable udah diketahui, maka dependent variabelnya atau variabel terikatnya itu juga bisa diketahui. Jadi seperti itu. Nggak mungkin kita mau apa ya? Kita bisa mengetahui dia itu beli kalau nggak ada yang dibeli. Jadi kan harga ini mempengaruhi keputusan pembeli. Kalau nggak ada harga, kan ya nggak mungkin beli kan. Iya, Jadi logikanya tuh seperti itu. Jadi statistik tuh mainnya adalah logika. Mungkin nggak sih hal seperti ini tuh nggak pernah ditanyakan, dapatnya nggak pernah ditanyakan oleh mahasiswa-mahasiswa ke dosennya gitu. Bisa nggak sih Pak gitu? Misalkan variabel apa? Variabel dependent, variabel terikatnya itu diketahui dulu, tapi variabel bebasnya nggak diketahui. Bisa nggak sih? Kan nggak pernah ada yang tanya seperti itu. iya, iya. Terus kalau ditanya gitu jawabnya gimana? Ya nggak mungkin jawabannya. Ya harus, ya namanya beli kan, ya harus tahu Dan harganya dulu. iya, makanya kan nggak mungkin jawabannya. Makanya kan statistik, matematik itu adalah melatih kita bagaimana mengetahui hal itu tuh mungkin nggak sih? Pada dasarnya, your meeting will end in 10 minutes. Oke. Jadi nanti setelah 10 menit apa ya kita login lagi ya. Karena kalau Zoom tuh kalau nggak premium setiap 40 menit dia akan keluar gentiling gitu. Iya, Mas. Hmm, ya. Jadi eh, pada dasarnya ilmu matematika dan statistik tuh ya melatih logika untuk mengeses atau menilai sesuatu itu mungkin nggak sih seperti itu. Jadi kan dulu kan kita nggak ada ya yang menjelaskan kita ini mempelajari matematika untuk apa gitu ketika kita di sekolah SMP SMA bahkan nggak pernah dijelaskan oleh guruku tuh untuk apa sebenarnya kita tuh belajar matematika. Jadi pada dasarnya tuh matematika tuh yang melatih kita untuk melihat sesuatu itu mungkin atau enggak. Jadi nggak hanya ngapalin rumus kerucut, kubus dan lain sebagainya sih yang diajarin oleh guru-guru dan itu sayang sekali ya sama beliau-beliau nggak diterangkan. Dan akhirnya ya kalau anak-anak yang males nggak mau mencari sendiri dan nggak mau tahu atau bodoh amat. Jadi seperti itu. Nah aku tuh malah dulu tuh sering kayak dibilang aneh kalau bertanya ini tuh untuk apa sih Pak gitu. Karena aku tuh males banget kalau mempelajari sesuatu nggak tahu gunanya gitu ya. Misalkan kita itu perhitungan integral gitu ya. Itu kan dipelajari tuh di matematika ternyata itu ada gunanya juga di dalam dunia industri gitu untuk menghitung cetakan-cetakan itu. Jadi seperti jadi ketika kita belajar tuh usahakan kita tahu untuk apa sih gitu ya. Untuk apa sih kalau kita tahu kan enak maksudnya ya kita belajar tuh merasa nggak sia-sia gitu kalau kita tahu ya seperti ini tadi di regresi
Kenapa sih kita harus belajar regresi gitu kan? Tujuannya ini untuk memprediksi besar variabel terikat dengan menggunakan data variabel bebas. Jadi variabel bebas diketahui dahulu, kemudian baru yang variabel terikat itu bisa diketahui. Makanya kalau mencari judul yang berkaitan dengan regresi, itu usahakan tahu variabel bebasnya dulu. Saya akan meneliti apa, terus nanti untuk mempengaruhi apa. Jadi seperti itu. Itu adalah eh, cara berpikir matematis. Kemudian terdapat dua keunggulan kenapa menggunakan regresi ya. Dari analisis regresi itu kita tahu menilai jumlah properti yang sangat besar dan cepat serta ekonomis. Ini dalam dunia ilmu ekonomi. Ya seorang bisnismen biasanya menggunakan regresi itu ya untuk market, segmentasi marketing atau marketing segmentation. Misalkan kita mengeluarkan produk nih, produk X, nanti itu kemungkinan penjualannya tuh laku nggak sih? Nah itu bisa loh dihitung dengan regresi. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi itu mungkin ya nanti harga seperti yang kamu sebutkan tadi itu bisa menjadi pertimbangan. Kemudian yang kedua itu bisa diestimasikan. Jadi dari regresi itu apa ya? Hal yang kita ingin uji itu bisa diestimasi kira-kira berhasil tidaknya. Jadi seorang pebisnis handal itu nggak mungkin dia tuh nggak punya forecasting prediksi yang menggunakan rumus statistika, nggak mungkin. Coba wis cari Gojek, Google, Tokopedia, apa perusahaan-perusahaan yang top-top itu. Pasti dia punya ahli matematik untuk menghitung itu semua. Nggak mungkin nggak ada orangnya. Makanya kan kalau dibilang orang kuliah dengan nggak itu sama aja ya, menurutku nggak sama, tetap aja beda. Coba aja hitung orang kaya di dunia berapa yang sekolah dengan orang kaya di dunia yang tidak sekolah. Pasti banyak yang sekolah karena di perguruan tinggi, di ilmu studi lanjut itu kita diajari bagaimana berpikir yang benar, istilahnya seperti itulah, berpikir jauh atau berpikir melihat masa depan. Ya walaupun kita nggak bisa menyalahkan orang yang nggak sekolah ya, itu pilihan mereka. Tapi kalau dinilai dengan orang sekolah dan nggak itu sama aja, nggak menjamin masa depan, yaitu menurutku cara berpikir logika yang salah juga. Jadi seperti itu. Kemudian ada beberapa regresi yang udah aku jelaskan, linear, kemudian linear berganda. Jadi ini model regresi linear berganda adalah yang akan kita bahas. Karena contoh yang kamu kirim itu adalah linear berganda. Jadi linear berganda ini untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Lantas kenapa kita menggunakan linear berganda? Karena untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif. Nah, positif dan negatif dalam regresi linear berganda itu ada nanti di hasil statistik. Jadi di regresi itu nanti di SPSS dia tuh ada koefisien, kemudian tabel ANOVA, kemudian di bawahnya pengaruhnya variabel X terhadap Y itu nanti ada sendiri. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke perhitungan. Kita paham. Oke, paham ya. Kalau linear berganda digunakan untuk apa tadi? Itu digunakan untuk
variabel independennya lebih dari satu. Kalau linear sederhana, Digunakan untuk independennya hanya satu. oke. Aku stop dulu ya. Ini kayaknya udah 2 menit. Remaining time. Jadi nanti kita login lagi. Iya, Mas. Oke.